Makanya kalau bikin judul harus hati-hati yang Mikana ya. Ini bisa dipertanyakan loh ini. Apalagi Anda udah sering kali open cam gitu. Bukan gitu. Mikana gue kasih tahu lu ya. Ketika saya menarasikan seperti ini apakah saya menghujat? Mari kita debat di pengadilan. Maka saya juga mempunyai hak. Saya menggunakan hak jawab saya untuk menjawab semua ini. Supaya teman-teman Kristen saya Ani Rison, Wi Ani Hakaron. Ini Hashem bos. Ini bukan Yesua ya. Ini gue kasih tahu ya. Ini ada tetragrammaton di sini. kemudian Tuhan Yesus juga juru selamat, ya. Yesaya 43 ayat 11. Makanya benar kata Rabbi Tovia Singer ya. Apologet Kristen itu seringkali dia akrobat teologi. Di mana di situ ada tertulis Anoki Anoki Yesua? Nggak ada bos. Ini kalau ada Billy ini bisa dimarahin habis kau masih Billy kau. Nih. Kemudian Yesus juga guru dan Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13:13 itu akulah guru dan Tuhan ya. Itu juga sebenarnya bermasalah ya. Kita harus kembali ke bahasanya Yesus. Yesus itu Hebrew dia. Bahasa sehari-harinya Aramaik. Gue kasih tanda ya biar nggak dibilangnya Bang Umar asumsi ya. Habis kau kalau udah kayak gini. Janganlah ke channelnya Bang Umar kau kena kau. Juga Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Allah yang benar berarti. Aduh, beda banget ini kayaknya. Nah, paham dari Praxeas Sabellius itu monarki, modalisme, patripasianisme, modalis. Ya, Yesus itu adalah Bapa. Sebelum jadi Mikentut kalau baca sebelum baca ke 11, yo, baca dulu ayat ke 10. Nomor 10 dikatakan begini. Atim adaini Hashem wa abdi asyir bakharti akan di masa depan, tapi kemasukan huruf wav konsekutif ya, logika tersebut menjadi terbalik. Jadi kata tensis tersebut berubah dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia. Dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia, kata sar diterjemahkan menjadi raja, padahal itu salah besar. Sar itu harusnya pangeran, tong. Sar itu bukan raja. Raja dengan pangeran beda, tong. Berani nggak si Mikana ini mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah nabi yang diimani sama umat Islam? Berani nggak dia ya kira-kira ya? Kalau saya tanya ini nabi palsu siapa? Pasti dia jawabannya sama kayak Rudi Simamora. Saya nggak bahas tentang Islam gini kan gitu. Karena narasinya ini udah kelihatan jelas gitu loh. Jadi nabi palsu ini mau disetarakan dengan Paulus, rasul hebat kan gitu. Terus berhentilah menghujat Tuhan bla 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 kan gitu. Di sini ada tulisannya gede nih ya. That is what the Lord apa ini? Israel King and Redeemer, the Lord Almighty, I'm the first, am I the last. Oh ini kalau bahasa Hebrew ya. Hashem, Hashem El Gibor. Ani apa ini? The first, Ani apa ya? Arison Vihakaron ya. The first and the last. Wah ini Yesaya dia ngambil dari Yesayahu 44 ayat 6 terus direfleksikan ke Revelation atau di dalam Wahyu ya. Nah, dia bilang, Jesus Christ is God. God yang mana kan gitu. Maksudnya di sini nih ada nabi palsu nih di sini nih yang bagian atas nih ya. Judulnya nih ya. Jangan ada judulnya nih, Bos. Ini judulnya saya kasih ini. Nah, nih nabi palsu kena racun. Kalau saya tanya sama si Mikana, Kak Mikana, nabi palsu yang kena racun siapa sih? Ini gitu. Paling juga sama jawabannya kayak si Rudi Simamora ya. Nggak berani dia bilang bahwa nabi yang kena racun yang palsu itu, nggak berani dia jawab baginda Rasulullah, nggak berani dia. Mau kena delik dia. Ini Bang Umar sekarang kalau udah kayak begini reaksinya akademis ya.
Sebelum masuk ke satu narasi yang dibuat oleh Mikana, ini mau saya tanya dulu nih, kalau kebetulan si Mikono ya, si Mikono atau apologet Kristen lainnya atau Muriwali lah atau siapa lah, ini mau saya tanya, ini nabi palsu siapa sih yang kena racun ini ya? Pasti dia jawabnya itu ada di PLPB. Ada nggak di PLPB nama Baginda Rasulullah? Nggak ada. Berarti kan bukan Baginda Rasulullah itu. Tapi kenapa kok itu di framing-framing kepada Nabi besar yang dipercayai sama umat Islam, yaitu Baginda Rasulullah ya. Beliau seorang Nabi. Makanya kalau bikin judul harus hati-hati yang Mikanaya ini bisa dipertanyakan loh ini. Apalagi Anda udah sering kali open cam gitu. Saya sarankan kepada Anda kalau bikin judul harus hati-hati. Ini nabi palsu loh, Bos. Nabi palsu kena racun. Ini siapa sih nabi palsu kena racun ini gitu. Karena di dalam Quran Baginda Rasulullah itu bukan nabi palsu, ya. Terus ini siapa yang dimaksudkan nabi palsu ini? Kita kan perlu pertanyakan kan itu. Jadi kalau kalau pas lagi live bareng kan kita tanya ini siapa sih nabi palsu ini yang kena racun kan gitu. Makanya saya bilang itu karet ini juga kan itu. Gua mau nanya, pengen tahu sih nabi palsu yang dimaksudkan dalam judulnya si Mikono ini siapa kan gitu. Apakah nabi palsu itu namanya si Luga kan gitu. Luga kan bagi kami nabi palsu. Karena nggak ada tertulis di dalam PLPB, di dalam Quran, di dalam Torah, Nevim, Ketuvim ada seorang nabi namanya Luga kan gitu. Kalau gue berani bilang, nah Luga mah nabi palsu kan gitu. Nah ini nabi palsu yang kena racun siapa? Sementara nabi palsu yang kena racun itu kan siapa yang dimaksudkan? Kalau nabi Luga kan belum kena racun dia ya. Ya. Ini masih bahas masalah judul ya. Bahas masalah judul udah kocar-kacir dia ini. Ini kalau ketemu dialog platform sama saya mau saya tanya ini nabi palsu siapa kan gitu. Bingung dia mau ngejawab kan gitu. Nggak berani dia bilang ini adalah nabinya umat Islam, nggak berani dia. Bisa kena delik dia. Kena dia kalau dia ngomong Baginda Rasulullah itu adalah nabi palsu, kena delik dia. Kenapa? Karena di Quran Baginda Rasulullah itu seorang nabi kan gitu. Ada nggak di dalam perspektif PB menarasikan tertulis bahwa Baginda Rasulullah itu adalah nabi palsu? Nggak ada, Bos. Hati-hati kalau bikin judul ya. Oke, kita akan putar dulu videonya ya. Ya, oke. Ada satu premis yang disampaikan oleh seorang mualaf ya. Beliau juga seorang muslimah. Ya. Jadi dia punya satu narasi, punya perspektif bagaimana sih Tuhan menurunkan ajarannya, tetapi umatnya menjadi bingung kan gitu. Nah, ini kayaknya ini arahnya ke konsep fundamental ya, terkait tentang masalah Tuhan lagi-lagi di situ ya. Dan sudah tidak menjadi apa ya? Bahan umum sih sebenarnya ya. Kalau kita ngelihat dialog lintas agama ya, dialog lintas agama antara Islam dan Kristen pasti tema itu apakah Yesus itu Allah kan gitu. Dan yang paling fundamental ya masalah Tuhan ya. Jadi premis yang disampaikan oleh seorang muslimah tadi ya saya rasa objektif gitu loh. Kenapa? Karena ada konsili. Kalau kita lihat sisi historikal ada konsili. Nah, konsili itu membahas tentang apa sih? Who is Jesus gitu loh. Siapa itu Yesus kan gitu. Jadi ada something confused sampai adanya konsili gitu loh. Dengan narasi yang dibuat oleh Arius yang dibantah sama Athanasius, di situ ada something confused. Apakah Yesus itu transcendent ataukah Yesus itu bukan transcendent kan gitu. Makanya dibahas sampai ada namanya Konsili Nisea 325 ya. Untuk supaya umat Kristen nggak bingung tentang kebagaimana Yesus. Nah itu dibahas di Konsili Nisea gitu ya. Makanya kalau saya ngelihat si Mekana ini dia bilang di thumbnailnya ya. Di thumbnailnya ini kan ada nih.
Di judul pertama ini kan dia dibilang kan, dibilangnya dia apologet, bos. Nah, dia apologet berdiri di atas bendera apa kan gitu. Apakah dia seorang Trinitarian? Apakah dia apologet Trinitarian, apologet monarki, apologet montanis, apologet hermogenes, atau apologet yang mana kan gitu. Kenapa? Karena dalam denom RT 16 ini ya, Kristen Protestan Reform, itu masih banyak polemik kan gitu. Banyak polemik tata cara ibadah ya kan. Tapi itu bukan hal yang fundamental ya. Tetapi di dalam kalangan RT 16 sendiri terkait membahas tentang who is Jesus, itu masih menjadi satu polemik yang cukup mencolok ya. Makanya banyak yang berdialog tentang siapa itu Yesus, tentang kebagaimanaan Allah di dalam kekristenan kan gitu. Kalau masalah tradisi kayak Natal terus apa, sehingga itu masih bisa di apa ya, masih maklum lah kalau saya bilang ya. Yang satu Natal, yang satu nggak Natal ya, ini sama aja sebenarnya, mau Natal mau kagak ya. Realitanya apa? Yesus lahir kan gitu. Yesus lahir sebagai Tuhan bagi umat Kristen kan gitu. Makanya bahas Natal atau tidak dalam suatu dialog itu bukan satu perspektif yang fundamental. Namun yang menjadi hal fundamental itu adalah who is God gitu loh. Nah, kalau God-nya aja sendiri di dalam iman Kristen masih terjadi polemik, bagaimana kelanjutannya dengan yang bawa-bawa kan gitu. Kalau emang itu benar, kenapa kok kontradiksi kan gitu. Itu premis kan gitu. Suatu pertanyaan, suatu question. Nggak seperti Rudy Simamora ya, yang ingin mengkuliti sang pencipta. Nggak seperti Grazia Pelo, nggak seperti Scott, orang idiot kalau gue bilang ya. Nggak ada di sini narasi menghujat ya. Ya, ini si Mikana rupanya cuma melihat dari satu sisi ya. Dia bilang mentang-mentang Islam ini mayoritas di Indonesia, bahkan nggak akan bisa ditangkap kan gitu. Mikana, gue kasih tahu lu ya, itu yang kemarin itu banyak lu para ulama ketangkap. Saya kasih tahu, banyak lu para ulama ketangkap. Contoh Habib Rizik, gue kasih tahu nih, Habib Rizik itu ketangkap masalah apa coba? Apakah dia bahas tentang agama? Habib Rizik itu apa coba? Yang dia gara-gara dia ketangkap kan, dia ada satu narasi kerumunan kan gitu, kerumunan banyak orang kan gitu. Habib Rizik itu ditangkap gara-gara dia ngomong apa? Apakah dia ngomong tentang kekristenan? Apakah dia ngomong tentang satu narasi yang terkait dengan teologis Islam? Enggak. Habib Rizik itu ditangkap gara-gara beliau ngomong saya sehat-sehat saja. Itu Habib Rizik loh. Jadi saya tekankan kepada si Mikana, bukan karena mayoritas di sini, buktinya ada itu Habib Rizik ketangkep karena beliau bilang saya sehat-sehat saja gitu, ketangkep. Itu pertama. Kedua, Habib Bahar. Habib Bahar itu ketangkep gara-gara apa? Itu punggawa-punggawa besar di Islam yang ketangkep. Habib Bahar, Habib Rizik. Habib Bahar ketangkep gara-gara apa? Berita hoax katanya. Hanya karena Habib Rizik berbicara tentang 6 laskar Syuhada FPI, ketangkep. Siapa yang dia bela? Habib Rizik ngebela siapa? Ngebela 6 laskar, ketangkep. Sebelum itu Habib Rizik, Habib Bahar ketangkep gara-gara apa? Ada yang tahu? Habib Bahar itu ngomong sama Bapak Presiden Jokowi, ya kan, ngomong, wahai Presiden, di corona itu ya, waktu corona ya, itu Habib Bahar ngomong masalah orang-orang kecil nggak bisa buka toko, nggak bisa buka apa, sementara toko-toko besar, mal-mal gede buka kan gitu. Kenapa nggak kau kasih makan orang-orang kecil? Siapa yang dibela Habib Bahar? Rakyat yang dibela.
Kalau ngomongin Habib Bahar orangnya segala kebutuhan ada, bos. Kalau Mekana ngomong Islam itu mayoritas dan nggak bisa ditangkap, buktinya tuh Habib Rizik, Habib Bahar ketangkep kok. Penggawa-penggawa Islam besar itu. Bahkan di Islam sendiri banyak yang nggak suka dengan dua tokoh tersebut. Bahkan saya dengar salah satu penggawa dari Nahdlatul Ulama, Kiai Sepuh, itu meminta kepada Said Akhil supaya menggandeng FPI. Kenapa? Nah, kalau Jokowi sama Prabowo aja yang dulu saling bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai orang nomor satu menjadi presiden, ya, saling pro dan kontra, dan akhirnya apa coba? Jokowi dan Prabowo jadi satu kan gitu, duduk bareng, ya kan? Kenapa FPI dan NU nggak bisa satu kan gitu? Orang jagoannya udah satu kok, udah kumpul jadi satu. Kenapa FPI dan NU nggak jadi satu? Itu ceramah yang disampaikan oleh Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama, ya. Jadi kalau Mekana ngomongin Islam itu mayoritas di Indonesia dan nggak bisa ditangkap, buktinya itu Habib Bahar ketangkep, Habib Rizik ketangkep. Nah, baru-baru ini siapa ulama dari Islam yang ketangkep, yang dipanggil saksi ahli GIB, yang terus kasus dari Gus Nur terkait masalah ijazah palsu Jokowi. Diduga ijazah Jokowi palsu itu kan diangkat dari satu narasi mubahala. Umat Islam itu, bos. Jadi pemerintahan sudah netapkan gitu, kalau yang bersalah ya pasti dipanggil. Nggak peduli itu Islam Kristen. Buktinya itu ulama gede-gede itu. Habib Rizik, ya kan? Habib Bahar, Gus Nur. Gus Nur itu ketangkep gara-gara apa? Mubahala. Makanya Mekana harus baca tuh berita-berita yang udah terupdate, ya kan? Jangan nge-framing. Jadi narasi Anda berkata bahwa Indonesia itu mayoritas terbesar umat Islam dan umat Islam itu kebal hukum, Anda keliru. Anda sangat keliru. Itu Habib Rizik, Habib Bahar, Gus Nur ketangkep semua, bos. Malah dibilang siapa? Gus Nur dengan siapa satunya lagi itu penodaan agama. Lu bayangin loh. Mereka sedang mubahala, kena pasal penodaan agama. Jadi narasi yang Anda buat untuk Mekana bahwa mentang-mentang Indonesia itu mayoritas Islam dan umat Islam kebal hukum, keliru Anda. Pemerintahan udah bagus. Kalau ada yang salah menurut pemerintahan dia ambil. Nah, menurut pemerintahan bahwa Habib Bahar, Habib Rizik, terus Gus Nur Syara, buktinya nih sekarang penjara mereka. Habib Rizik itu dia bebas sekarang, ada tanda kutipnya, bebas bersyarat dia. Kalau Habib Rizik itu melakukan satu narasi yang masuk ke dalam pidana, masuk lagi Habib Rizik. Begitu juga dengan Habib Bahar. Jadi framing yang dibuat Mekana ini sama sekali nggak benar gitu loh ya. Bukan karena umat Islam itu mayoritas dan seakan-akan kebal hukum, enggak. Itu udah contoh 3 ulama besar. Ya. Siapa yang kenal Habib Rizik? Siapa yang nggak kenal Habib Bahar? Siapa yang nggak kenal Gus Nur? Coba bayangin. Oh, bahkan sekarang aja mau Babe Aldo mau dilaporin. Umat Islam itu bukan umat Kristen, punya nama semua, ya. Ya, siapa tahu si Mekana nonton ya. Saya akan kasih satu ayat. Saya stop dulu ini ya. Share screen saya stop. Saya kasih satu perspektif. Ya. Saya akan share screen di PB ya. Kita nggak merendahkan, kita nggak menghujat ya. Tapi Alkitabnya bilangnya kayak begitu ya. 1-2 Korintus ya. Kita buka di 2 Korintus dulu nih. 2 Korintus 5.
Oke, 2 Korintus 5. Nah, 2 Korintus 5 ayat 21. Saya bacain ya. Ini saya nggak menghujat loh ini. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya bertanya nih, ini enak kalau ada si Mikana, ya kan? Dia yang nggak mengenal dosa itu siapa? Yesus kan. Yesus itu tidak mengenal dosa. Ini ada buntutnya masalahnya gitu loh ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Nya ini siapanya? Jadi kan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Nya ini siapa? Itu N-nya huruf gede loh. Itu Allah. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi apa di sini? Menjadi dosa karena siapa? Kita itu siapa? Manusia. Supaya apa? Supaya di dalam dia, supaya di dalam Yesus manusia dibenarkan oleh Allah. Saya bertanya, siapa yang telah dibuat Allah menjadi dosa? Apakah Yesus, apakah Mikana? Siapa yang telah dibuat Allah menjadi dosa karena manusia? Apakah Yesus, apakah Mikana? Saya nggak menghujat loh ini. Coba, kalau ada praktisi Kristen, saya akan bertanya. Pasti mereka akan bilang, jangan sepotong ayatnya. Lu bukan masalah sepotong. Narasi ketika Yesus pada mulanya dia yang nggak mengenal dosa, tapi kenapa Paulus sendiri menyatakan ya, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa. Nah, siapa yang dibuat Allah menjadi dosa? Bukankah Yesus? Kenapa Yesus dibuat Allah menjadi dosa? Untuk apa? Kan gitu. Untuk menebus manusia dari apa? Dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara apa ya? Makanya ada yang namanya karya keselamatan. Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Yesus manusia. Apakah Yesus manusia aja? Bukan. Yesus itu hypostatic union. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nah, kalau Yesus itu dui naturnya, salah satunya dia ada karakter, ada nature human, ada nature manusia. Dosa waris itu untuk siapa? Dosa waris itu untuk manusia ataukah untuk God? Apakah dosa waris itu nggak berlaku kepada sang hypostatic union? Jika dosa waris itu tidak berlaku terhadap hypostatic union, kenapa ada ayat seperti ini? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau saya baca tanpa tedeng aling-aling, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena manusia, supaya di dalam Yesus manusia dibenarkan oleh Allah. Siapa yang dibuat Allah menjadi dosa? Apakah Mikana, apakah Yesus, apakah Bang Nandar, apakah Ko Julius, apakah Ustadz K, apakah Ko Donditan? Yang dibuat Allah menjadi dosa itu siapa? Kalau bukan Yesus. Ketika saya menarasikan seperti ini, apakah saya menghujat? Mari kita debat di pengadilan. Bukan hanya ini loh. Kita lihat. Kita buka di Galatia ya. Kita buka di Galatia 3 nih. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Ini malah tambah jelas nih. Di situ dikatakan Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu dari bahasa apa? Originalnya apa? Kristus itu original teks New Testament itu kan Greek koine. Kristus, Kristos. Apa? Kristus, Mesiah. Ya, ada Mesiah. Kalau saya pakai Mesiah, itu saya pakai logat Sephardic. Kalau saya ngomong Mosiah, itu saya pakai logat Askenazi. Jadi ada Mesiah, ada Mosiah, dan nanti ada lagi Mosiah. Beda ya, nggak pakai head. Kalau Mesiah, Mosiah itu akhirnya pakai huruf head. Kalau Mosiah nggak ada huruf headnya. Nah itu nanti si Mikana juga salah perspektif di situ. Ada nanti narasinya di situ ya. Jadi Kristus
atau Kristus atau Masiah atau yang diurapi telah menebus kita dari apa ini? Jadi Kristus di sini siapa ini? Kristus yang dimaksudkan di dalam Galatia 3 ayat 13 di sini siapa? Apakah Simikana? Apakah Yesus Kristus sendiri? Pasti di situ adalah Kristus Yesus. Artinya kalau kita membaca, Kristus Yesus telah menebus kita dari apa? Jadi Yesus Kristus itu telah menebus kita. Kita itu siapa? Kita, manusia yang berdosa, kan gitu. Jadi Yesus Kristus telah menebus manusia dari apa? Dari kutuk apa? Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa di sini ditulis? Dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk nggak di situ? Menjadi kutuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena manusia, sebab ada tertulis di situ. Tertulis apa di situ? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya bertanya, di era Bait Hakmidas kedua, di zamannya Pontius Pilatus, ada 3 orang yang disalib. Siapa yang terkutuk di situ? Siapa yang terkutuk di situ? Kalau saya ngomong Yesus itu terkutuk, salah nggak? Loh ini jelas kok tertulis di sini. Ini orang loh ini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini siapa ini? Orang ini siapa? Kan kalau kita melihat narasi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini siapa nih orang yang terkutuk digantung pada kayu salib? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu dong jawaban. Jadi kalau Yesus itu telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena manusia, dan ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa orang yang digantung pada kayu salib tersebut yang terkutuk? Siapa? Itu ada 3 loh yang digantung di atas kayu salib di eranya Pontius Pilatus. Ada seorang penjahat dan ada 2 penjahat. Yang satu nggak bertobat, yang satu bertobat, dan salah satunya itu adalah pribadi kedua dari Trinitas, Sang Hypostatic Union. Dia adalah Yesus Kristus. Siapa yang terkutuk di situ? Kalau yang terkutuk kedua penjahat, maka premisnya, dapatkah kedua penjahat itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat? Nggak bisa. Yang bisa siapa? Yesus. Kenapa? Karena di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara apa? Dengan cara menjadi jalan, kan gitu. Apa di situ? Dengan menjadi jalan, kan gitu. Jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu menjadi kutuk karena manusia. Kenapa? Karena dia menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Makanya di situ tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Premis saya, ketika ada perspektif Yesus terkutuk di kayu salib, menghujat nggak? Saya tanya ini ayatnya ngomongnya kayak begini, bos. Terus apakah kami menghujat? Enggak. Enggak ada satupun kami menghujat. Di mana ada kami menghujat? Kami menunjukkan ayatnya ada kok. Contoh lagi yang kedua. Ketika Tuhan mati, apakah kami menghujat Tuhannya umat Kristus? Enggak. Ayatnya ada kok. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Yesus pernah mati enggak? Pernah. Ada tertulis. Mesias harus menderita, mati, dan bangkit di hari ketiga. Tuhannya umat Kristen mati enggak? Mati Bang Umar. Menghujat enggak kita? Enggak Bang Umar. Ayatnya ada kok. Di mana kami menghujat? Gila bener nih si Oten sampai-sampai Tuhan dikutuk. Lu bukan Kristennya yang gila, bos. Alkitabnya yang bilang. Alkitabnya yang bilang.
Galatia 3:13. Jadi bukan kita yang menghujat sebenarnya, tapi ada satu narasi di dalam Bible mereka, di dalam New Testament mereka gitu loh ya. Jadi nggak ada kami itu menghujat gitu. Kami justru mempertanyakan, kenapa Tuhan kamu kok menjadi seperti itu? Seperti narasi yang ada di dalam Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa orang yang terkutuk itu gitu loh. Apa kami menghujat? Enggak. Kan ada satu visi dan misi. Namanya apa? Teologi apa? Teologi soteriologi. Nah, itu adalah teologi keselamatan. Oleh karena satu manusia berbuat dosa, maka manusia kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Oleh karena satu manusia berdosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Dan oleh karena satu orang yang benar, maka semua mendapat apa? Kebenaran. Kan kayak gitu tuh. Itu kan konsep dosa waris. Jadi ada satu perspektif, ada Adam Harrison, dan juga ada Adam apa? Ada Adam Harrison, Adam yang pertama, dan Adam yang terkemudian. Ada Adam Kadmon kalau dalam perspektif Hebrew ya kan. Nah, itu benar kata Pak Royalwi ya. Soteriologi merupakan karya keselamatan yang dimana anak ditumbalkan oleh bapaknya sendiri. Apa kami menghujat? Enggak. Coba karya keselamatan itu rencana siapa? Rencana siapa karya keselamatan kalau Bang Umar nanya nih? Karya Kristus di atas Kalvari itu karya siapa? Rencana siapa? Planningnya siapa? Schedule-nya siapa? Kan gitu. Rencana Bapak, Bang. Iya benar, rencananya Bapak gitu. Nah, kalau karya keselamatan, pembunuhan Yesus melalui penyaliban itu adalah karya dari Bapak, yang menjadi dalang itu semua siapa? Terus kenapa orang Yahudi disalahin? Nanya nama orang Kristen. Siapa yang menyalibkan Yesus? Semua jawabnya orang Yahudi. Mereka nggak berpikir, loh kalau Yesus nggak disalib gimana kalian bisa masuk surga coba? Nggak ada ceritanya. Kalau Yesus nggak disalib, waduh, masuk neraka kalian semua orang-orang Kristen. Makanya konsep doktrin soteriologi karya keselamatan itu Yesus sendiri ngomong, ada tertulis Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Nah, itu schedule siapa itu? Planningnya siapa itu? Planningnya Father, bapaknya Yesus yang punya planning seperti itu. Bapak punya anak namanya Yesus. Yesus punya sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat Yesus ini yang dianggap sebagai anak rohani melakukan dosa. Kan gitu. Kalau dibilang anak-anak gimana Bang Umar? Nah, sementara Yesus sendiri dia anak tunggal kok. Kalau dia ngomong anak tunggal berarti nggak ada dong anak second kan gitu. Yesus itu anak tunggal. Anak tunggal Allah kan gitu. Anak tunggal nggak ada yang lain kan gitu. Ya planning siapa coba kalau Bang Umar nanya? Ya planningnya Bapak lah. Bapak yang punya karya, banyak Bapak yang punya rencana, makanya dalam PL kan ditanyakan di situ. Dinarasikan, rencanaku, rancanganku. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan apa? Damai sejahtera. Nah, itu karya penyalipan itu rancangan damai sejahtera loh. Rancangan, planning, pembunuhan. Apa enggak pembunuhan di situ? Yesus mati kan dibunuh di situ. Nggak ada cerita kalau Yesus ngomong dia anak tunggal Allah, nggak, bukan. Yesus nggak pernah ngomong aku anak second, nggak ada. Yesus ngomong dia anak tunggal Allah. Di pangkuan Bapa dia. Coba bayangin, kalau kita berpikir secara logika basic, kita pakai analogi. Jika Anda seorang bapak dan anak Anda tidak bersalah, terus anak Anda dijatuhi hukuman, apakah bapak membela anaknya? Pasti ngebela anaknya. Ngebela. Yang salah itu teman anaknya kan gitu.
Justru yang harus dihukum itu teman anaknya, bukan anaknya kan gitu. Bisa mereka ngejawab. Oh, misteri Tuhan itu Bang Umar. Capek Bang Umar dengar jawaban misteri Tuhan. Dikit-dikit misteri Tuhan ya. Oh, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi narasi dari Simikana ya. Kita bongkar habis-habisan. Namun saya hadir untuk memberikan jawab. Apabila Alkitab saya sudah ditafsir sana jidatnya bukan oleh orang Kristen, maka saya juga mempunyai hak. Saya menggunakan hak jawab saya untuk menjawab semua ini. Supaya teman-teman Kristen saya tidak disesatkan. Karena ada satu narasi bahwa Yesus itu kan dikatakan tuh dalam Bible. Yesus itu imam, raja, nabi. Malah pinter Bang Umar ngejelasin ya. Yesus itu di dalam PB, di dalam New Testament, gelar Yesus itu imam, raja, nabi kan gitu. Tapi muslimah itu membaca dari rangkaian yang ada di PB. Yesus itu imam, raja, nabi, dan Tuhan. Yang benar yang mana kan gitu. Apakah semuanya kan gitu. Ini bukan menghujat loh. Ya kita buka dulu ya. Yesaya 44 ayat 6. Menarik. Ini udah ngambil dari kitabnya Judaism yang juga dipakai sama umat Kristen ya. Yesaya 44 ayat 6. Kita buka dulu nih. Kita akan buka Yesaya 44 ayat 6 ya. Coba kita buka dulu nih. Oke, jelas ya. Kita buka dulu Yesaya 44 ayat 6 ya. Apakah di situ berbicara tentang Jesus Christ ya? Ntar saya share screen dulu. Yesaya 44 ya. Ntar. Ini Yesaya berapa nih? Ya, Bang Umar kasih tahu ya. Kalau mengambil narasi Torah yang Tanak yang koser, kita harus ngambilnya nih. Bang Umar kasih tahu ya di Khabat ya. Jangan ngambil di Sefaria ya. Karena Sefaria itu bukan literaturnya Judaism. Khabat ya. Kalau nggak di Khabat bisa di Yeshiva ya. Itu salah satu yang koser ya. Kita buka Yesaya berapa ya? Yesaya 44 ya. Kita buka Yesaya 44, kita buka dulu. Apa di situ berbicara tentang Jesus? Oke, ini Yesaya 44, kita cari yang pasuk yang ke-6 ya. Nah, ini nih, yang ke-6 nih. Ah, Bang Umar kasih biru ya di situ ya. Oke, di situ dikatakan, coba Bang Umar baca dulu ya. Ko Amar Hashem Melech Yisrael Wigoalo, apa ini? Ntar kecil banget. Nah, gua ulangi lagi ya. Ko Amar Hashem Melech Yisrael Wigoalo Hashem Sebaut Ani Rison Wi Ani Hakaron. Ini Hashem bos. Ini bukan Yesua ya. Ini gua kasih tahu ya. Ini ada tetragrammaton di sini. Nah, ini ada tetragrammaton ya. Di ayat yang ke-6 ya. Di situ dikatakan Ko Amar Hashem ya. Ini kan ada ini Ko Amar. Nah, ini Ko Amar. Terus dilanjutin ada Hashem ini. Ini Hashem ini. Gua kasih yang biru nih Hashem ini. Terdiri dari 4 huruf Hebrew tetragrammaton di situ ya. Ada Yod, Hei, Vau dan Hei. Ini Hashem bos. Nah ini kalau dibilang itu Yesus, Anda sudah terindikasi bahwa Anda itu bidat, monarki, modalism gitu. Kenapa? Hashem. Hashem itu Bapa bos. Hashem itu Bapa. Bapa itu bukan putra. Gitu. Jadi Anda udah terindikasi bidat. Gitu. Ini bongkar-bongkar sama Bang Umar kau rasain. Ini Hashem loh ini. Kalau Yesua tuh pasti hurufnya itu Yod, Shin, Vau dan Ayin. Ini hurufnya Yod, He, Vau dan He. Nih, yang saya kasih biru nih, Ko Amar
Hashem. Ini kenapa saya bacanya Hashem? Karena ada konteks ketif dan kere. Dari tradisi praktisi Judaism, kalau ketemu tetragrammaton 4 huruf ini, kita bacanya Hashem ya. Ini Yod Hei Vav Hei. Ini tetragrammaton dari sesembahan bangsa Israel ya, yang begitu kados ya. Ini Hashem Hakados Baruchu, sesembahan Bani Israel ya kan? Sesembahan para nabi ini Allah Subhanahu wa taala ini ya. Hashem ini. Yesayahu ini. Yesayahu tidak mengenal ya kan. Yesayahu tidak mengenal Yesus. Ini saya mengambil dari perspektif Judaism. Karena RT 16 belum muncul nih, saya kasih ini komentari dari raksasa Torah ya. Rabbi Shlomo Yitzhaki ini. Nih. Ayat 6 ini enggak dijelasin siapapun nih di sini nih. Kalau dianya ada penjelasan di sini. Ini enggak ada penjelasannya ini. Ko Amar the Lord. Ko Amar Hashem, so said the Lord. Ini Ko Amar Hashem. Ini bukan so said the. Enggak ada di sini tertulis ini ya. Ntar nih, enggak ada saya kasih. Ini tertulisnya apa ini? So said the Lord. Di situ enggak tertulis so said the Jesus Christ, enggak. Tapi tertulisnya so said the Lord. Kalau dalam original text di sini tertulisnya Ko Amar Hashem. Ya, Ko Amar Hashem. Ini pakainya Yod He Vav dan He. Di sini enggak tertulis Ko Amar Yesua, enggak ada nih. Bang Billy bisa ketawa kalau kayak gini. Nah, ini Yesaya 43 ayat 11 ini ngeri ini. Ini ayat-ayat, aduh, ayat-ayat terkenal ini Yesaya 43 ya. Bang Umar buka dulu ya di original text Yesaya 43 ayat 11 ini. Lagi-lagi nih. Makanya benar kata Rabbi Tovia Singer ya, apologet Kristen itu seringkali dia akrobat teologi. Aduh, coba dulu Yesaya berapa tadi? Yesaya 43 nih, kita buka nih. Yesaya 43 bos. Nah, kayak gini bos. Dari Khabat ya. Ayat 11 nih, duh. Aduh, ini bacanya apa ini? Di sini huruf pertama alef ya. Nun. Di sini bacanya apa? Anoki, Anoki. Nah, di sini habis Anoki, Anoki Hashem. Di mana di situ ada tertulis Anoki, Anoki Yesua? Enggak ada, bos. Di terjemahan ini dikatakan lagi-lagi ini terjemahannya nih. I am the Lord, ya kan? Makanya I am the Lord. Kalau Hebrew-nya Anoki, Anoki Hashem. Di sini terjemahnya nggak tertulis I am the Jesus. Tidak seperti itu ya. Coba kita lihat. Mungkin barangkali ada penjelasan dari Rasi ya. Kita buka Rasinya, komentari dari Rasi. Rasi itu raksasa Torah ya. Itu adalah akronim. Rasi itu akronim dari nama seorang yang ngejelasin Tanakh ya. Beliau dikenal sebagai Rasi. Akronim dari Rabbi Shlomo Yitzhaki. Kita buka nih. Ini kalau ada Billy ini bisa dimarahin habis kau, masih Billy kau. Nih nggak ada penjelasan juga di sini. Ini udah jelas ayat ini nggak bisa ditafsir ya. Jadi Anoki, Anoki Hashem, bukan Anoki, Anoki Yesua bos. Nih, ya saya stop lagi. Kita dengerin lagi ya celotehan dari si apologet odong-odong Mikono ini. 2 ayat 11 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian Yesus adalah batu penjuru. Efesus 2 ayat 20, Mazmur 118 ayat 22. Kemudian Yesus juga guru dan Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Yesus juga adalah kepala gereja. Efesus 1 ayat 22. Yohanes 13:13 itu akulah guru dan Tuhan ya. Itu juga sebenarnya bermasalah ya. Karena yang dipakai itu adalah kata Adoni. Adoni itu Tuhan ya. Adon, Adoni itu Tuhan. Udah beda makna kalau udah dikasih ditambahin kata H di tengah-tengah itu jadi Tuhan kan gitu.
Kita buka ya, Yohanes 13:13 ya. Adoni ya. Kita harus kembali ke bahasanya Yesus. Yesus itu Hebrew dia. Bahasa sehari-harinya Aramaik. Di era Bait Suci kedua ada 3 bahasa. Untuk bahasa sehari-hari pakainya Aramaik. Untuk pengajaran itu pakainya Ibrani Misna. Untuk bahasa kayak politik, dagang, kan di situ kan di era itu kan bangsa Israel mengalami Helenisme. Jadi bahasa 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 apa ya? Bahasa untuk perdagangan apa itu memakai bahasa non Hebrew, ya kan? Ini sama kayak bahasa di Indonesia itu kan ada bahasa Inggris kan gitu. Bahasa universal, tapi bahasa sehari-hari Yesus itu Aramaik. Kalau mengajar itu pakainya Ibrani Misna. Jadi yang dipakai di situ adalah kata Adon. Saya coba untuk buka di mana ya ini sebentar, di Orthodox Jewish Bible kayaknya ya. Orthodox Jewish Bible. Itu bisa dibuka kok di Orthodox Jewish Bible. Yang dipakai kata Adon. Bentar ya. Bisa nggak dibuka nih Orthodox Jewish Bible-nya ini ya. OJB ya, bentar. Coba kali OJB ya. Beli siapa ini? Oke ya. Bentar, saya buka dulu ya di Orthodox Jewish Bible. Yohanan. Coba Yohanan dulu. Kita cari Yohanan. Oh, kena kamu kalau udah kayak gini kamu Mikono. Nah, ini udah kebuka ya, bentar. Nah, Adoneinu di sini yang dipakai Adoni, Adoneinu. Saya share screen dulu ya. Kita buka di Orthodox Jewish Bible-nya Oten ya. Nah, ini Orthodox Jewish Bible, Bos. Jelas ya, ini Orthodox Jewish Bible. Ini kitabnya Kristen loh ya. Nih gua kasih nih. Orthodox Jewish Bible. OJB. Gua kasih tanda ya biar nggak dibilangnya Bang Umar asumsi ya. Habis kau kalau udah kayak gini. Ya, ini Orthodox Jewish Bible yang yang dikutip kan Yohanan ya, Yohanan. Ini Beresi, Semot, Vayikra, Bamidbar, Devarim ya. Nah, ini kalau mau back to Hebraic roots untuk kekristenan yang back to Hebraic roots yang dibaca kitabnya ini Orthodox Jewish Bible. Kita buka di Yohanan ya. Nah, ini namanya Matius itu Matityahu, Markos nih ini Yohanan ini. Gue kasih tahu nih ini Yohanan. Wih, banyak banget, Bos. Nah, ini ya. Di situ yang ada biru. Nah, itu Yohanan. Kita buka di Yohanan 13:13 ya. Nah, ini. Nah, yang dipakainya Aldoneinu loh itu. Nih. You call me Rabbeinu and Adoneinu and you say well for Anihu. Nah, ini yang selalu dinarasikan Anihu, akulah dia. Ini akulah dia ini bukan kalimat yang khusus untuk Hashem, enggak. Ini bahasa biasa aja Anihu kan gitu. Menunjukkan Anihu itu akulah dia. Akulah dia itu siapa? Di sini dijelaskan. Yesus itu Anihu siapa? Di sini Rabbeinu, rabi dia. Yesus itu seorang rabi dan seorang Adoneinu, itu tuanku. Jadi tuan, jadi Adoneinu, Adoneinu itu bisa untuk manusia. Contoh kayak Adon Raf siapa? Adon Tovia Singer, Adoni Tovia Singer bisa gitu. Tapi kalau lu ngomong Adonai, nama ini bisa kok dibilang Kilul Hashem. Gitu. OJB loh ini ya. Ini ada tanda salibnya nih. Nih, sebelah kiri ada tanda salib nih. Orthodox Jewish Bible ya. Nah, saya stop lagi ya.
Janganlah ke channelnya Bang Umar, kau kena kau. Oke, kita dengar lagi ya celotehan dari si Mikono ini ya. Ya, si Mikono ini dengar lagi. Oke, kita dengar ya. Lanjut lagi ya, kita dengar. Efesus 4 ayat 15. Yesus juga adalah hakim adil. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 42, Wahyu 11 ayat Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. Juga Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16 dan 1 Timotius 6 ayat 15 dan juga masih banyak ayat yang lain. Kemudian Yesus juga adalah terang dunia atau cahaya, ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus juga adalah Allah yang benar, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, baru aja si Mikono itu bilang, saya ulangi ya, Yesus itu Allah yang benar ya. Ntar, kita ulangi aja ya. Ntar. Ini kalau bisa kegampar Paulus nanti dia ini. Ayat 11 sampai 15. Juga Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16 dan 1 Timotius 6 ayat 15 dan juga masih banyak ayat yang lain. Kemudian Yesus juga adalah terang dunia atau cahaya, ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus juga adalah Allah yang benar, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, Yesus dibilangnya Allah yang benar ya. Oke, kita berhenti dulu, stop sharing dulu ya. Oh, dikulitin habis. Kita buka 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus Allah yang benar berarti. Aduh, bidat banes ini kayaknya. Ini satu bendera sama Pak Pendeta Joshua Tewu kayaknya. Kita buka di 1 Korintus. Mana 1 Korintus? 1 Korintus. 1 Korintus 8 ayat 6. Nanti kita bandingkan sama UJB ya. Nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Siapa? Allah yang benar itu siapa? Bapa. Makanya dalam skema teologi Trinitas, Bapa itu bukan putra. Makanya orang Trinitas itu kalau ditanya apakah Tuhan dan Allah itu sama, mereka jawabnya beda. Ya, Tuhan itu bukan Allah. Kalau kita ngomongin ayat yang di sini nih, ini udah kena jantungnya kalau udah di sini nih ya. Di 1 Korintus ayat 6 ini Trinitas sudah kena jantungnya. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6 ini jelas ya. Allah itu satu. Coba kita bandingkan dengan OJB dulu ya. Saya stop dulu. Share screen di sini. Kita share screen yang di OJB ya. OJB bilang apa di 1 Korintus 8 ayat 6? Allah itu cuma satu, Kak Mikana ya. Bapa dia, bukan putra. Kita buka di Orthodox Jewish Bible. Kita kembali dulu. Buka di 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, nih. 1 Korintus 8 nih. Ayat 6. Kita lihat nih. Apa bunyinya nih? Ini yang dikutip sama, Bos. Malah lebih jelas di sini. Yet in fact for us we have da'as. Ini da'as ini Hebrew language. Ini adanya di Kabbalah ini ya. Ya ini lebih original, makanya kalau yang Orthodox Jewish Bible New Testament-nya di situ ini ada kata da'as. Da'as itu da'at. Kalau dalam Kabbalah itu da'at. That there is Adonai Echad. Nah, di sini Adonai. Yang dipakai Adonai. Jadi merujuk kepada Hashem, ya. Bukan kepada putra gitu. Lord is one, tertujunya ke Devarim 6 ayat 4. Hashem Af Echad Le Hulanu, one father,
af ekat le hulanu, one father of us all. Ini ada semua nih, Maleakhi 2:10, from whom are all thing and we exist for Hashem. Di sini pakainya Hashem loh ini. And there is Adon Ehad. Bayangin, ini yang dipakai Hashem. Ya, itu bukan putra ya, bukan Yesus. Ya, stop lagi ya. Udah saya kasih bukti loh. Bisa dibuka ya di Orthodox Jewish Bible. 5 ayat 20 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yesus juga disebut anak manusia, ya. Yohanes 5 ayat 27 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yesus juga adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35, Yohanes 1 ayat 49 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan Yesus juga adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6 dan masih banyak gelar Yesus Kristus ya. Jadi perempuan ini bingung sendiri, udah bingung sendiri Ya oke ya. Jadi Mikana udah bilang ya, ini gue ulangin lagi ya. Ini kalau udah ketemu Muriwali, ketemu Verbum Veritatis, ini udah bilang bidat ini orang ini. Saya ulangin lagi ya, bukan berarti saya ngadu domba, enggak. Karena paham si Mikana ini udah terindikasi dia monarki modalism, atau paham yang udah diedarkan sama Praxeas. Praxeas itu bapak gereja, dia punya murid namanya Sabellius. Nah, paham dari Praxeas Sabellius itu monarki modalism, patripasianisme modalis. Ya, Yesus itu adalah Bapa. Kita dengar lagi ya. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yesus juga disebut anak manusia, ya. Yohanes 5 ayat 27 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yesus juga adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35, Yohanes 1 ayat 49 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan Yesus juga adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya. Ya, kita udah dengar ya, Yesus itu Bapa yang kekal, berarti artinya Yesus itu Bapa. Nah, di sini kita buka dulu perisai Trinitasnya dulu ya. Share screen dulu ya. Kita dulu Pak Tono sama Bang Sueb ya. Astagfirullahaladzim. Kita buka di perisai. Bentar ya. Nah, ini perisai Trinitas ya. Nah, kalau yang ini ya, yang ada sebelah kanan ya, bisa dicek. Nah, sebelah kanan itu ini Trinitas Barat ya. Trinitas itu ada dua ya, Trinitas Barat dan Timur. Nah, kalau yang ini sebelah kanan, yang Pater non es Filius, Filius non es Spiritus, Spiritus non es Pater, ini Trinitas Barat. Jadi Bapa itu bukan Filius, putra. Ya, jadi Bapa itu bukan putra. Jadi Bapa itu bukan Yesus. Ini Trinitas Barat. Nah, kalau Trinitas Timur ortodoks nih yang ini nih, sebelah kanan yang warna kuning ini ortodoks. Ya, pengajaran dari Romo Daniel Biantoro. Nah, ini nanti kedepannya saya akan ngerespon narasi-narasi yang dibuat oleh Romo Daniel Biantoro ya. Nah, ini bedanya di sini ya, karena Mikana ini dia udah terindikasi narasi dari bidat monarki modalism. Ya, di era masa lampau itu disebutnya monarki modalism. Kalau di era postmodern ini lebih ke oneness Pentakostal. Di situ ada Pak Joshua Teu, ada Bang Samuel Siaan. Nah, itu. Oke, saya naikkan dulu, di sini udah bergabung. Astagfirullahaladzim. Ada Bang Sueb, ada Pak Tono. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Sueb dan Pak Tono. Gimana kabar siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ethayom hakul besyeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Kau sore kau agak lemah nih, Omar, ngapa kau nih? Demam ngapa? Biasa. Kurang stamina kan? Biasa Terpapar lagi itu. Terpapar asam lambung. Oh gitu. Terpapar virus burung merpati. Iya, enggak apa-apa lah. Sebagai penggugur dosa enggak ikhlas ya juga kan. Aku kira terpapar virus burung merpati ya, Omar. Lama Pak Tono nggak naik nih, jadi Bang Umar lemes, nggak ada juru bicara. Oh gitu. Ya, aku nih baru tadi ada tempat HMC sebentar tadi habis balik sepeda tadi kan, main-main sepeda.
Ingat. Oh, masalah Mikono ni tadi ya, Mikono tu ya. Iya, Mikono Pak Tono. Dia ni kan, iyalah budak-budak yang pengen pansos, ya, pengen dianggap oten-oten yang memang pengetahuan segitu dianggap hebat aja gitu lah. Saya tidak ada apa-apanya budak ini ya, hanya pengen tenar ya, maklum lah kan kalau oten, betina oten ni kan suku-sukunya seperti itu ya. Diambil sebagian-sebagian ayat tadi yang disebut-sebut dia, malah sebenarnya dia bingung sendiri sih kalau dia mau baca dengan teliti kan. Cuman sayangnya dia ni tidak dibaca di 1 Korintus di situ. Di 1 Korintus 14, umpamanya harus dibaca dia juga 34, 35 tu kan. Ini saya kadang-kadang bingung dengan perempuan-perempuan oten ya. Ya kan? Di mana sebenarnya mau diikuti dia di Bible ini gitu. Yang serba jungkir balik gitu kan gitu. Saya malah respect di Katolik saya lihat. Kalau di Katolik tu belum pernah lah saya dengar ada perempuan-perempuan mau suster, kalau kami sini sebut dulunya suster itu. Biarawati itu kan. Dia bicara dengan lantang di depan jemaatnya gitu kan. Mungkin karena patuh ya dengan Korintus, dengan ucapan Paulus itu kan. Itu kan karena ucapan Paulus kan 1 Korintus tuh 14 berapa 14 34 ke 35 tuh agak panjang lah sedikit, tapi pada prinsipnya sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara di dalam pertemuan jemaat. Nah kan gitu, pertemuan jemaat yang terbatas, apalagi dia ni kan umum dia, siapa pun boleh nengoknya gitu. Nah, di mana letak kewibawaan perempuan, apalagi model dia tu kan, dengan dah macam lah kan. Cubalah dia baca, mungkin dia udah mengamalkan apa nama tu yang di Bible, Matius 21 dia, Matius 21:31 kan, yang dapat tiket VVIP itu kan untuk masuk surga duluan itu kan. Kawan-kawan hotel di bawah mungkin tahulah, tapi kalau tidak tahu kawan-kawan hotel tu, aku kasih tahulah ya, biar lebih tahu gitu kan, karena supaya kita tahu gitu kan. Di Matius 21:31 itu kan memang pesundal dengan yang rentenir gitu, rentenir kan, pemungut pajak tu kalau zaman dulu tu sama je dengan rentenir. Kalau orang ndak bayar pajak tu didenda dia tu, berlipat-lipat sama je rentenir kan, dengan pesundal. Jadi pesundal dengan tu pertama-tama masuk surga, dapat tiket VVIP dari Yesus di versi Bible. Aku selalu mengatakan di versi Bible ya seperti itu tadi. Kalau kita juga balik ke tadi skema Trinitas yang dibuat oleh masing-masing kelompok dalam Kristen kan, nah berbeza-beza. Nah macam itulah, polemik itu akan terus berlanjut. Nah tapi orang-orang yang kayak Mikono ni, Mikono lah dia, dia ndak ngerti apa-apa gitu, ndak ngerti apa-apa tentang Kristenan ini, sama sekali dia ndak ngerti gitu. Dia biar dianggap hebat bahwa ada seorang perempuan Kristen gitu. Ya, atau dia mau menyaingi Ellen G. White ya, yang di apa Advent itu kan. Dulu kan ada tuh Ellen G. White juga, itu kan seperti itu. Nabi itu Pak Tono ya. Gimana? Nabi itu. Nabi kan Ellen G. White. Ya, Ellen G. White itu kan dianggap mereka nabi di Advent itu kan. Mungkin dia tidak terbaca 1 Korintus itu. Di Mormon itu, Mormon atau Advent ya? Si Ellen G. White. Advent ya? Advent ya? Oh, Luga mah apa? Si Luga mah baru. Dia udah dulu dari dulu. Jadi nabi. Luga ini mah baru kemarin sore. Masalahnya kayak putih. Mungkin dia tidak terbaca 1 Korintus itu. Tapi pernah aku tanyakan dengan Uti Mena, itu lihat, itu zaman dulu itu dia bilang. Itu khusus untuk jemaat Korintus ya. Tadi untuk jemaat kita Indonesia ni tidak masalah lah. Perempuan tu mau jungkir balik ke apa tidak masalah. Itulah ya. Fokus mereka itu sampai hari ini mereka berpolemik sebenarnya dengan isi Bible mereka sendiri. Okey lanjut Syed, aku standby. Ya, silakan Bang Syed. Dia tadi mengatakan bahwa menggunakan saya ya. Ya, Bang Syed boleh share screen, nanti tinggal ngomong aja biar saya share screen. Mau buka apa? Nah, ntar nanti saya lagi tunggu, saya sering pakai laptop saya. Tapi gini, dia pakai saya. Dia pakai saya. Aduh, bikin tut. Mikono-kono udah lo. Ntar, coba aku open cam. Semoga kameraku nggak ke belakang. Oke, sip.
Mi kentut. Dia pakai astagfirullah. Ya saya berapa tadi? Ya saya 44 ayat 6. 43. Yes. Ah, Iya, 43 ayat 11, 44 ayat 6. oke, sip. Aduh. Ya saya 43. Oke, kita jam 43. Ayat ini Yesayahu. Bentar. Yesayahu. Ya, 43. Ayat yang kalau sebelum, jadi mikentut kalau baca sebelum baca ke 11, yo. Baca dulu ayat ke 10 mikentut. Ya, mikentut. Katakan ayat 10 terjemahannya begini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Hashem dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Nomor 11 dikatakan begini, nomor 10 dikatakan begini. Atim adaini Hashem wa abdi asyir bakharti lima'an tad'u weta aminu li weta vinu ki anihu. Ya. Di sini dikatakan nomor 10, kamu ini dan hamba di sini dikatakan bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Nah, di sini dikatakan, sorry. Saya ulang ya. Atim adaini Hashem wa abdi asyir bakharti lima'an tad'u weta aminu li weta vinu ki anihu le fanai lo nusar el wa akharai lo yihye. Ya. Di sini dikatakan ya, dikatakan ki anihu le fanai lo nusar el wa akharai lo yihye. Dan di sini Hashem mempertegaskan bahwa sebelum Dia itu tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang dibentuk atau yang dibuat-buat. Ada kata nosar di sini. Gitu. Ya. Nah, sedangkan Yesus Kristus gimana? Gambarnya dilukis. Temuna. Ya kan? Patungnya dibuat. Fesel. Ya kan? Lo ta'ashe lekha fesel. Ya kan? Jangan menyembah kepada temuna, jangan menyembah kepada fesel. Nah, karena itu buatan, itu ciptaan. Gitu. Dan juga tadi, ya, makanya pada ayat yang ke-11 baru dia mempertegaskan anakhi Hashem wa ain mibal adai mosyi'a. Akulah Hashem, tidak ada juru selamat selain aku. Gitu. Jadi mosyi'a ini gelarnya kepada Hashem. Ya, bukan kepada manusia. Karena apa? Sebelumnya tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sebelumnya orang tidak menyembah temuna, orang tidak menyembah fesel. Begitu. Ya, oke. Thank you dari Bang Syed. Pak Tono, itu katanya kita dibilang menghujat Pak Tono. Coba Pak Tono kan punya buku tuh yang siapa Martin Luther yang bilang Yesus berzina. Bisa tunjukin Pak Tono. Ada bukunya di table talk-nya Martin Luther. Ada sih bukunya tuh ada, nanti loh mana aku simpan dulu senang di kamar nak aku simpan. Ya, makanya tadi noten ni kan ndak punya referensi ya di mereka ni kan ngangak aja kata Yesus di Bible tu ular beludak, mereka ni kan mentelan aja gitu, suatu mentelan, jadi tak mau ada referensi dah kita kasih tunjuk kan bukti. Nah, kalau orang yang cerdas tu dikasih isyarat itu dia paham, tapi orang bodoh ni kasih contoh-contoh, kasih bukti pun dia masih nak ngerti gitu kan. Nah, maka aku lihat apa yang aku baca di Matius 21:31 tu kan. Di situ tu Martin Luther tu rupanya ngambil dari situ. Kenapa sundal tu dulu masuk surga?
sampai dituduh Yesus itu berzina di Tabal Tak gitu kan. Dituduhnya berzina, ketangkap basah malah dengan perempuan di sumur tu yang Yohanes 13:13 kalau tidak salah aku ya. Guru kau tidak punya timba, ngapain dia berdua-dua gitu kan. Dari situ kemudian ada perempuan satu yang ketangkap berzina, siapa yang punya dosa lempar kata Yesus kan. Nah orang Yahudi di situ, orang Farisi yang rasa punya dosa kan mereka tidak melempar. Tapi kenapa Yesus yang katanya tidak punya dosa pun tidak melempar gitu loh. Berarti Yesus bersalah dia bilang. Itu Martin Luther yang kita baca ya kan ada tabel tabnya kok ada kok. Nah, cuman ini kan tidak pernah tahu. Nah para pendeta juga tahu karena pernah dibahas oleh yang perempuan siapa nama tu? Wahyu siapa nama tu? Rita yang dari Wahyu. Hah? Iya Rita Wahyu. Wahyu. Iya ada sarapan pagi kalau tidak salah dia punya website. Itu pernah dibahas tentang Martin Luther ini menuduh dengan keji bahwa Yesus tuh pernah ketangkap berzina 3 kali dengan pesundal, dibilang dengan pelacur gitu kan. Nah kemudian satu lagi itu waktu apa ya dengan Maria Magdalena yang mereka fitnah itu. Karena aku baca di literasi Yahudi sampai hari ini bentuk pernikahan itu seperti itu. Perempuan mengusap rambut suaminya dengan minyak, kemudian membasuh kaki suaminya gitu kan gitu. Nah inilah yang oten-oten nih dia katakan Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan jadi 200% gitu kan. Nah, kalau 100% manusia tentu sebagai laki-laki normal dia punya istri tidak masalah kan gitu kan. Tapi mereka panik gitu. Nah, karena tidak mungkin lah Tuhan punya bini kan nanti lalu gimana pula gitu kan. Nah makanya hari ini Ayatnya ada loh Pak Tono. Tuhan punya ada, istri. Iya ada di situ. Dan mereka kan tidak sampai ke sana. Nah, kalau kita lihat hari ini juga ada yang ngaku mempelai Tuhan, dah kahwin, Bu Pera. Ini kan luar biasa ini. Iya, lanjut Pak Tono. Jadi Sumatera Utara itu juga bilang aku dah kahwin juga dengan parah juga nih kan. Nah, itulah ya. Karena memvisualkan Tuhan. Jadi, kalau kita baca juga literasinya Yunani, Romawi, ya kan tidak beda juga. Zeus tuh punya anak Jupiter dan sebagainya kan dewa-dewa tu nengok anak perempuan di dunia ini cantik-cantik, embat dia juga. Sama aja kurang lebih juga gitu kan. Jadi itulah karena doktrin tadi ya, memaksakan tadi. Makanya aku kalau dengan oten-oten ni sikit-sikit je aku. Kerana dia pun tak percaya dengan isi Bible-nya, dah kita jelaskan, oh itu perumpamaan. Perumpamaan terus. Sampai ke surganya, perumpamaan je ada surganya kan gitu. Itu lihat konteksnya gitu kan. Jadi balikkanlah ke sejarah. Sejarah bagaimana Kristen ini ada dengan hasil pembunuhan gitu kan. Dengan hasil yang keji, membunuh manusia yang dibilang dia anak Tuhan untuk nebus dia kan. Nah, gila bayangkan. Nah, kemudian juga murid-murid Yesus ini seorang laki-laki Yahudi yang kami imani sebagai nabi untuk Bani Israel yang dia sendiri ngakui di Bible tuh. Ada jejak-jejaknya, masih ada bekas luar biasa ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, bukan Bani Jawa, Bani Batak, Bani Dayak, Bani khusus tu Bani Israel. Kan itu. Iya. Ya kan? Diamanah gitu, diamanah. Bagaimana murid-murid ini dibantai, dibunuh secara keji ya, oleh orang-orang Romawi pada zaman itu yang menjajah bangsa Yahudi. Kan gitu. Kemudian dia diadakan konsili, dipaksakan supaya Yesus Yahudi gondrong ini menjadi Tuhan gitu. Dia baguslah aku sebut Yahudi gondrong, memang digondrong. Kalau pendeta besar HTD bilang iblis gondrong, nah, bayangkan itu. Bapak kalian tuh iblis gondrong gitu. Itu HTD yang ngomong itu. Kalau bukan memang dia gondrong, laki-laki gondrong digambarkan seperti itu kan gitu. Dia tidak salah lah kan, tidak boleh lah bilang pula menghujat kan gitu. Tumben aku hari ini, aku ngomong hari ini kan. Dia habis minum air putih nih. Panas kan aku nih, santai. Besok kan tahun baru. Santai ya kau. Tahun baru berpikiran baru, di-upgrade sedikit isi kepala tuh. Merenung kau malam ini, benar enggak sih yang aku imani selama ini? Review ulang itu pas malam ini untuk oten-oten ya. Yang 20 yang hampir 2000 tahun menjadi polemik sesama kami gitu. Maksudnya sesama kami itu sama-sama kalian oten kan. Ada oneness, ada tritios, ada trinity. Ui macam jenis tuh. Nah, kan gitu. Kok aku mengimani yang gitu? Gitu ya. Nah, sedikit aku lanjut ke sejarah bagaimana setelah pengangkatan Konsili Nicea ini
dipaksakan orang Eropa itu harus menerima Yesus ini sebagai Tuhan. Itu kalau aku baca sejarah sendiri itu lebih kurang sampai abad ke-16 ya, dari awal tuh lebih kurang 10 juta. Luar biasa, 10 juta orang itu dibantai dengan keji, harus menerima ngaku Yesus ini sebagai Tuhan. Kalau enggak, dibunuh. Bagaimana zaman inkuisisi, bagaimana zaman kegelapan ada namanya tuh, ya inkuisisi lah. Mencari orang yang enggak percaya dengan ini, dibunuh, dibakar hidup-hidup, dikulit kepala. Sadis men. Sadis. Itu Warnes itu mie kentut kata nak tadi kan? Mekinya itu kan, Mikana ya. Itu kalau zaman sebelum Martin Luther itu ada, dia tuh dibakar hidup-hidup di perempuan. Dibilang dia ini perempuan penyihir. Betul tak? Tuh. Iya kan? Iya. Dipitnah sebagai perempuan penyihir tuh orang-orang kayak dia. Dibakar hidup-hidup. Nah kemudian ada reformasi, itulah tadi Martin Luther. Nah Martin Luther pun kebabalasan dia. Martin Luther itu hanya kecewa melihat kehidupan para rahib waktu itu bermewah-mewahan, berpesta pora seks. Dia mengirim orang-orang Jerman, orang-orang Eropa untuk perang salib untuk membebaskan Palestina itu, kata mereka, yang dikuasai oleh Muslim itu kan sana kan, bebaskan. Tapi ada surat pengampunan dosa, petinggi-petinggi kemudian bangsawan-bangsawan itu tidak ikut perang pada waktu itu. Tapi mereka berpesta pora, pesta seks, istri-istri yang orang yang ikut perang salib itu mereka bersenang-senang di sana kan gitu kan. Nah itu Martin Luther tuh tidak suka dengan itu gitu. Maka dia bikin 95 tesis memprotes secara kehidupan mewah para petinggi gereja pada zaman itu ya, dengan pengusaha gitu kan. Nah tapi sayang dia tidak bisa meluruskan pemahaman Arius pada itu tentang konsep ketuhanan dalam Kristen awal gitu ya. Makanya tadi itu. Nah, Otan tidak tahu, sana tidak tahu. Nah, luar biasa aku nih kasih kuliah yang luar biasa nih. Nah, kemudian tempat kita ini juga dikorbankan dengan terjemahan yang memang terjemahan itu sangat-sangat menyimpang, sangat-sangat jauh sekali ya. Kalau Aldo bilang, tuh Aldo dulu dia kan kata apa, kemudian dia sekarang jadi seria gitu, dia lebih apa bukunya lebih original, lebih dipahami kata Aldo. Memang di Indonesia ini memang bukan di Indonesia aja, pada umumnya di dunia seluruhnya terjemahan itu memang terjemahan doktrin. Nah, itu terjemahan doktrin. Makanya tadi banyak yang kata Lord tiba-tiba diterjemahkan jadi God, kan gitu kan? Mereka kalau aku kayak nama Lord ini kan aku nih tuan besar lah gitu kan? Ya, oke, lanjut lagi, saya lanjut lagi. Untuk ini aku nih lagi, ya sambil nengok-nengok tadi kan? Oten, ya review ulang keyakinan kau malam ini, review ulang. Gila kalian Bible kalian direvisi terus. Sama-sama pendeta kau saling cakar. Oh, Warnes bidat. Nggak ada yang masuk surga kalian nih karena semua bidat. Apalagi polisi apa istilahnya? Macam merewali mata lu itu kan. Pokoknya habislah orang di mata dia itu. Nggak ada benar lah written. Bidat semua di mata dia itu. Dia aja nggak bidat kan. Masuk luga itu panas lagi luga. Kau juga bidat. Luga kan? Jadi tidak ada surga di kalian ya. Karena saling-saling menghujat, saling membidatkan gitu ya. Oke, makasih. Tahan lagi. Ya, gimana Bang Syed, lanjut. Oke, sip. Apa namanya? Sebentar aku lihat dulu datanya. Nah. Bentar. Tadi dia menggunakan apa namanya? Dia masih menggunakan ini ya. Yesaya 95 ya? Benar 6. Iya, 95. Ini. Jadi dia pakai itu kan? Benar? Iya, Nah, kita coba kasih edukasi sedikit kepada Mikono ini. Kita lihat ya. Yesaya 95
5. Aku share screen ya. Biar aku jangan share screen, gak apa-apa. Bentar ya, masih loading. Iya. Enggak. Sampai tunggu, kalau di ini aku lihat kepanasan di bawah. Cobalah kau naik, kita ngomong santai-santai aja, santai kita ngobrol gitu. Nah, saling edukasi. Bisa gitu naikkan ya. nomor? Bisa, Mana? bisa. Ya, saya 9. Kelihatan ya? Kita lihat di dalam Yesaya 95. Perbesarkan dulu. Di sini dikatakan begini. Kiyalat yulat lanu benitan lanu wattihiham misrah al-syikhmo wa yikrasmo pele yu'ad el-gibbor avi'ad sersalom. Nah, di sini ya, sebelum kita mengklaim ya ini nyasar kepada siapa atau ini dinubuatkan kepada siapa, agar kita tidak memberikan kesan kita memperkosa kitab orang, ya, agar dimana tidak memberikan kesan bahwa kita ini sok tahu kepada kitab orang, ya, sudah nggak percaya, baca pun nggak bisa, ya, tapi kok malah mengklaim senak udel gitu, ya. Di sini ya terdapat 2 kata yang sangat menarik untuk kita baca. Itu kata yulat dan faikra. Nah, ya. Dimana kalau kita lihat dalam gramatika bahasa Ibrani itu sendiri, pertama dari kata yulat ini, yuk. Kata yulat, ya, di situ ya ini kalau kita lihat ini mungkin si Mikian tuh nggak ngerti nih, karena ini gramatika dari bahasa Ibrani, ya, ya. Kata yulat ini yang saya dekatkan di kursor ini, ya, dalam bentuk tensisnya adalah dalam bentuk past tense. Nah, jadi ini karena dia binyan, dia dalam bentuk pola pola pasif, ya. Yang ini 1 2 3 4 ini, oh sebentar, habis baterainya. Bentar ya, aku ambil charger. Di situ dalam bentuk 4 pola itu dalam bentuk present tense atau kata kerja yang terjadi di masa sekarang. Gitu. Nah, 10 bentuk selanjutnya itu dalam bentuk past tense. Ya, yang ini. Jadi yang di bagian sini dalam bentuk past tense, yang di sini present tense, yang 4 ini 1 2 3 4 ini itu present tense. Yang di sini future tense, di sini past tense. Nah, yang di sini future tense. Gitu. Nah, kata yulat di situ dalam kita lihat bentuk tensesnya, itu dalam bentuk tensesnya adalah past tense dalam bentuk orang ketiga tunggal maskulin. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu diposisikan dalam past tense, berarti suatu pekerjaan yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, berarti peristiwa kelahiran anak laki-laki ini sudah terjadi dong. Bukan harus nunggu beberapa ratus atau beberapa ribu tahun kemudian. Ya kan? Nah, berarti secara gramatika atau secara kaidah bahasa, kata yulat itu sebuah kelahiran yang telah terjadi di masa lampau. Bukan menggambarkan kelahiran yang terjadi di ratusan tahun atau ribuan tahun kemudian, alias future tense. Karena gramatika kata yulat ini kalau kita lihat secara gramatika past tense. Yang pertama. Yang kedua,
kata fayikra. Fayikra. Ya. Fayikra. Nah, ini orang banyak dengar secara ini dalam bentuk Ibrani biblikal di sini. Ya. Dalam bentuk Ibrani biblikal, ya, atau di mana dalam istilah perangkat gramatikanya itu dikenal dengan verb konsekutif. Yang di mana embel-embel verb ini, ya, jika pola konjugasi pas future tense, jika kemasukan verb konsekutif, maka logika dan pemahaman terhadap future tense tersebut terbalik menjadi past tense. Nah, ini kita lihat, ya, kalau konjugasi dari apa namanya konjugasi dari yang kemasukan huruf verb konsekutif itu mirip dengan future tense. Nah, cuman karena dia kemasukan huruf verb konsekutif, ya, jadi logika dan pemahaman kepada tense tersebut dia berbalik menjadi past tense. Nah, ini kata ini kan yikra kemasukan verb konsekutif jadi fayikra. Fayikra, fayomer. Itu yang tadinya future tense berubah menjadi logikanya terbalik menjadi past tense. Yang tadinya yang dimana kata-kata tersebut terjadi akan di masa depan, tapi kemasukan huruf verb konsekutif, ya, logika tersebut menjadi terbalik. Jadi kata tenses tersebut berubah, ya, atau terbalik menjadi past tense. Telah menjadi pekerjaan yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, ini kan sama nih kan yikra. Nah, cuman karena kemasukan huruf past tense menjadi fayikra. Gitu. Jadi di mana setelah anak ini setelah lahir, anak tersebut diberikan gelar. Gelarnya itu adalah Sar Shalom atau Pangeran Kedamaian. Nah, di mana ini kalau kita lihat dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia, terjemahan Lembaga Biblos Indonesia, kata Sar diterjemahkan menjadi raja, padahal itu salah besar. Sar itu harusnya pangeran, tong. Sar itu bukan raja. Raja dengan pangeran beda, tong. Ya. Nah, dan juga dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia, ya, di situ telah melakukan penyelewengan terhadap original teksnya, karena dalam original teks sendiri tidak terdapat kata koma, gitu. Ini nggak ada kata koma di sini, tapi dalam terjemahan Biblos Indonesia itu memberikan tanda koma. Jadi Bapa yang kekal, ya kan? Raja Dama, itu kan dikasih koma itu. Ya, padahal kalau kita lihat dalam original teks yang tanda koma nggak ada. Bahasa Ibrani nggak kenal tanda koma, coy. You know? Lawa-lawa kalian ini. Gitu. Itu terjemahan Khabat yang ayat 5 itu kamu compare. Nih, for a child has been born, kamu compare Google kosong. Kamu terjemahin ke Indonesia, terus kamu bandingkan dengan terjemahan LAI. Narasinya beda nggak? Oke, ntar kalau gitu. Beda itu narasinya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Biar Om Umar nggak ngarang, kita coba. Nah, karena seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kepada kita dan otoritas ada di pundaknya dan penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, memanggil namanya Pangeran Perdamaian. Ini pangeran. Nah, bandingkan dengan LAI, terjemahan LAI. Yang terjemahan ini bandingkan dengan yang LAI. LAI kita lihat dalam Biblos Sabda Al-Biblos Sabda. Kita lihat ya. Kita buka dalam Al-Biblos Sabda. Nanti teman-teman juga bisa ikut cek juga ya.
Kita lihat dalam Sefer Yesayahu. Yesaya 9:5. Bentar. Loading. Nah, coba kita lihat kontrasnya terjemahannya gitu kan. Antara terjemahan dari Habat dengan terjemahan Lembaga Bahasa Indonesia. Biar tahu gitu kan. Oh, di Tahu mana. lama itu. Nah ini udah. Sebab seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, ya. El yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di situ kalau you baca di terjemahan LAI, terjemahan Biblos itu ya. Di situ dibilang apa? Anak itu diberi berapa gelar? Diberi gelar 4 gelar apa 1 gelar? Iya. 4 gelar ya. Namanya disebut sebagai Peleyoet, El Gibor, Aviat, sama Sarsalom. Yuk. Bandingkan dengan terjemahan Khabat tadi. Nah, otoritas ada pada pundaknya dan penasihat yang ajaib. Kalau El yang perkasa, Bapa yang kekal, memanggil namanya. Nah, Pangeran Perdamaian. Gitu. Ya. Kalau dalam Ori, itu anak itu gelarnya cuma 1 F. Sarsalom. Ya. Tapi kalau dalam LAI gelarnya jadi 4 F. Jadi 4. Gitu. Jadi Peleyoet, El Gibor, Aviat menyebutkan gelar dari anak tersebut dengan kalimat Fayikra itu sebagai Sarsalom. Begitu pemahamannya, Tong. Jadi bukan anak itu disebut 4 gelar, tapi 1 gelar aja, Sarsalom. Ya. Nah, jadi ya Hashem yang dimana bergelar sebagai Peleyoet, El Gibor, Aviat, ya, menyebutkan gelar anak tersebut sebagai Sarsalom. Bukan anak itu apa namanya? Diberikan 4 gelar. Jadi Peleyoet ini mengarah kepada Hashem. Di mana itu tertulis? Mari kita lihat penjabaran dari Rabai Shlomo ben Yitzhak pada ayat yang ke-5. Nah, di sini. Oh, ini yang Hebrew-nya nggak ada ya ini ya? Nggak ada itu rasi F. Nggak ada itu rasi F. Ntar. Jadi orang-orang LAI ini memang memanfaatkan kedunguan, oten-oten mau belajar gitu. Coba kalau dia mau belajar apa kan? Tapi dia tidak mau. Oke, lanjut. Di sini dikatakan, enggak ada ini ya. Coba aku lihat. Nah, ini dikatakan, ntar coba aku lihat di Hebrew-nya ya. Dia enggak ada Hebrew-nya, yang apa namanya? Yang ini enggak ada Ibrani-nya. Ntar. Jadi gini di sini, oke. Jadi, ya. Di sini. Blessed. Nah, ini. Ya, is a mighty wondrous counselor, ya. Wondrous counselor, ya. Is a mighty God and everlasting Father. Nah, memanggil Hezekia. Nama gelarnya adalah
the Prince of Peace. Begitu. Jadi, ya, ketiga gelar tadi ini, ya, Pele'ed, El Gibor, Avi'ad, ya, merujuk kepada Hashem. Holy One. Tiga gelar itu Hashem. Nah, The Untuk only one, Hashem. Akados Baruku. Akados Baruhu. Gitu Bukan kepada toh, ya. Absalom. Jadi jangan lawa-lawa tuh. Nah, nanti coba kita lihat. Coba kita lihat di apa namanya? Di dalam Matthew Henry. Karena ini Matthew kan Henry nggak ada ya. Ibrani nggak ada. Kasihan lah. Biar ngomong lah Matthew Henry. Coba Matthew Henry bilang apa di Yesaya 9 ayat 5. Kasihan lah Jadi Matthew kita Henry. coba kita entar baru kita ke Matthew Henry. Tahun depan baru kita ke Matthew Henry. Ya tong? Nah jadi gitu tong. Ya. Jadi baca dulu baru ngomong, data dulu baru ngomong tong. Baru bacot. Gitu ya. Jadi Pele'ed, El Gibor dan Avi'ad itu merujuk kepada Hakados Baruchu, kepada Hashem. Nah, nanti gelar Sar-Salom atau Pangeran Kedamaian itu merujuk kepada Hezekia. Itu tong ya. Sama Yesus nggak apa-apa kok, Gitu. Kan Jadi Yesus kalau bukan Bapak. kenapa? Kalau sama Yesus nggak apa-apa, kan juga dipegang sama umat Kristen. Tapi Yesus gelarnya cuma satu, Pangeran Kedamaian, bukan Bapa yang Perkasa, bukan El Gibor, bukan Aviat, bukan Pele'ed. Itu kalau mau objektif mereka, tapi tetap aja dibantah sama orang Judaism. Kalau layarku nggak gerak. Kalau layar aku nggak gerak ya? Apanya, Ed? Layar coba aku layar saya nggak gerak ini. Ntar gua turunin dulu nih share screen-nya nih. Jadi iyalah jadi gitu tong. Ya, oten-oten ini kan memaksakan bahwa nubuatan saya itu untuk Yesus gitu ya. Dipaksakan. Pokoknya semua yang ada di perjanjian lama itu untuk Yesus semua versi mereka gitu kan. Dibilang raja perdamaian, bilang raja. Jadi kutu RT aja enggak pernah dia ngomong jadi raja. Meramput ya kau nih. Gue gak mikir gitu. Nah, itu makanya pembagian otak waktu itu kan dulu pernah tuh Allah bagi kita kepala gitu. Oh, rebut-rebut. Waktu bagi otak oten malas-malas gitu kan. Enggak mau dia, maka dapat sikit je otak tu. Nak mau mikir gitu lah. Nah, jadi orang-orang LAI ini memanfaatkan benar kebodohan orang-orang oten yang nak mau belajar ini tadi. Kebanyakan hanya imani aja tadi kan. Nah, kan? Coba mau belajar bahasa teks aslinya belajar gitu kan. Tapi kalau belajar sih insya-Allah mereka jadi mualaf kok. Kan gitu. Tapi karena enggak mau tadi, maka tu oten ni kan dibagi 3 kelompok ni, 3 golongan ni kan. Pertama oten yang cerdas, ya kan, insya-Allah menjadi mualaf mereka. Belajar kan, diberi hidayah jadi mualaf, jadi Islam. Islam ni lah para nabi tadi kan, muslim, para nabi, semualah. Ya kan. Oten yang setengah cerdas ni menjadi ateisme, menjadi ateis. Jadi bilang, nah oten yang bebal dungu ni tetap menjadi oten lah kan, tetap menjadi oten gitu kan. Karena dia nak mau tadi nak mau mengupgrade isi kepala dia. Dia ada segitu-segitu aja gitu. LAI ini jelas-jelas nipu terjemahannya. Betul-betul lah dia karena memanfaatkan. Maka dia revisi ulang karena mereka ni pernah dapat keuntungan sampai berapa ya? Ratusan miliar itu. Dia jual Bible dan oten-oten. Oten-oten pun Bible tu dipegang je, tak ada dibaca dia. Jadi pusaka, nanti ada baru dia beli, dia suka tu. Kan gitu. Kalau tempat aku ni, besok kita lihat. Dikepit-kepit dia ketiak tu, Madah Bakti namanya. Aku tu bisa faham Muhammad Madah naikkan dulu share screen saya.
Ya sambil naikkan anak tunjuk kan, sambil naikkan share screen si Soeb kan, kita ngobrol dikit kan, nanti kita Nah. berubah gitu. Oh, oh ini. Ini, nah ini ya, udah. Nah di sini dikatakan, ntar ya, di sini di Tak muncul di karena layar. tadi kan nggak ada, ya, masih loading ya. Ada Oten panas dengan aku, Pak Oten panas. Ini mic putih nak Oten. Ini, Panas. Masih berputar ya. kita tampilkan aslinya. Oh, nggak bisa ya? Mutar Bisa ya. ya? Coba ulang. Aku turunin lagi ya. Oh, ini pengaruh gangguan dari burung merpati nih. Kayak gini. Berarti ya. Gitu. Tapi yang jelas tadi udah lihat kan bahwa dalam penjabarannya Rabbi Shlomo ben Yitzhak atau Rashi ya mengatakan ketiga gelar tersebut ya merujuk kepada Hakadosh Baruch Hu atau Hashem. Menyebutkan gelar dari anak tersebut adalah Shar Shalom, pangeran kedamaian. Gitu. Sedangkan dalam lembaga terjemahan Biblos Indonesia, kata Shar diterjemahkan menjadi pangeran. Nah, ini kan kita lihat dalam terjemahan lembaga Biblos Indonesia. Nah, kata Shar ya. Kata Shar ini Shar ya diterjemahkan menjadi raja, padahal itu salah besar. Raja itu bahasa Ibraninya melek. Ya? Melek itu raja. Sama dengan bahasa Arab, mulk. Maka dalam Al-Qur'an ada dikatakan surat Al-Mulk artinya kerajaan. Gitu. Ya toh? Gitu ya. Iya, oke, thank you Bang Syed. Oke, udah